Halo guys, kami dari kelompok 7 akan melakukan eksperimen terhadap pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa Unimed, khususnya Fakultas Ekonomi. Sebelum bereksperimen, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because. Yuk mulai bereksperimen. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai hubungan antara Pancasila dan pengembangan informasi dan teknologi, saya akan menanyakan ke salah apaan tuh dari kakak ini. Ayo tuh. Boleh tahu namanya siapa? Venesia. Kak Venesia dari jurusan apa, Kak? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Jadi saya punya dua pertanyaan untuk kakak ya. Satu mengenai Pancasila dan satu mengenai IPA. Pertanyaan pertama, Kak, menurut pendapat kakak, apa sih hubungan dari Pancasila dan pengembangan informasi dan teknologi? Jadi hubungan Pancasila dengan teknologi. Jadi menurut saya hubungannya itu semakin sebenarnya teknologi ini mengakibatkan nilai Pancasila dari kita sendiri itu menurun ya, karena dengan adanya teknologi ini sendiri banyak nilai-nilai Pancasila yang semakin luntur. Contohnya dari nilai-nilai kebersatuan kita sendiri. Dengan adanya teknologi ini kita sebagai rakyat Indonesia tentu menjadi makhluk yang individual karena adanya teknologi ini. Padahal berdasarkan nilai-nilai Pancasila kita adalah makhluk yang bersatu gitu, dengan kesatuan gitu. Intinya banyak nilai-nilai yang luntur. Jadi menurut kakak ini hubungan Pancasila dengan teknologi itu, dengan munculnya teknologi itu menurunkan banyak nilai-nilai, misalnya nilai kebersamaan yang menjadikan individu itu ya terpisah dengan yang lainnya. Jadi Kak, untuk pertanyaan kedua, kakak tahu BTS nggak? Tahu. Kakak tahu siapa leader BTS? Tahu. Siapa? RM ya. RM itu apa artinya? Red Monster ya, Red Monster. Jadi nama asli dari RM itu kakak tahu? Nggak tahu ya Kak. Baiklah, terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Baiklah, untuk pertanyaan kedua saya akan menanya pada pertanyaan. Kakak, saya boleh bertanya, kamu Kak dari jurusan mana? Dari jurusan akuntansi. Namanya siapa? Taiwan. Baiklah, saya ingin bertanya, menurut kakak, bagaimana sih dampak Pancasila terhadap perkembangan ilmu di kalangan SD, SMP atau di kalangan masyarakat atau Maksud saya dengan adanya Pancasila apa sih yang ada di Indonesia ini? mencintai Indonesia ya. Terus selain itu dengan diajarkannya Pancasila akan menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, lalu akan bersikap dengan secara toleransi dan mempunyai sikap sesuai Pancasila yang pastinya sangat bagus. Oh ya, aku mau nanya juga, kakak suka drakor? Suka. Oh ya, film apa yang paling kakak gemar? Hotel de Luna. Di film Hotel de Luna itu yang paling menarik buat kakak itu? Yang paling menarik ya, dia hidup di dua dunia sih. Terima kasih ya Kak. Pertanyaan ketiga, Nama aku Angel dari Prodi Akuntansi. mau bertanya, apa saja yang menjadi alasan diperlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Dengan perkembangan iptek yang saat ini dan juga globalisasi, saya pikir penting untuk Pancasila ini sebagai dasar ilmu untuk mengatur dan mencegah ketertinggalan dan kehilangan moral-moral dari setiap warga negara Indonesia. Kak, mau bertanya lagi Kak, mengapa kehadiran K-pop di Indonesia perlu ditanggapi positif? Saya pikir itu dapat menjadi dampak positif karena kita jadi mengetahui budaya negara Korea ini bagaimana, kemudian
Budaya-budaya positif itu dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, kemudian juga dari pemerintahannya kita bisa meniru pemerintahan mereka supaya pemerintahan kita juga menjadi lebih baik gitu Kak. Ya, Kak. Ya, saya akan bertanya kepada kakak ini. Sebelumnya kakak boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan nih, nama saya Norenti Elisat Pandangan dari prodi mana? Saya dari prodi Kewirausahaan Islam dari 21. Ini di sini saya akan bertanya kepada kakak. Pertanyaannya itu, menurut pendapat kakak, mengapa Pancasila perlu dikembangkan di Indonesia? Oke, kalau menurut saya ya, mengapa Pancasila itu perlu dikembangkan di Indonesia ya kan? Nah, kita kan ketahui bahwa Pancasila itu banyak. Ada 5 ideologi Pancasila, ada 5 sila ya kan? Sila pertama yaitu ketuhanan Yang Esa, sila kedua itu ya konsep yang ada di beradab, dan sila itu kan. Nah, itu tujuan dari dibuatnya itu yang pastinya supaya masyarakat Indonesia ini bisa menerapkannya itu seperti itu. Jadi kayak ketuhanan Yang Esa, berarti kita harus lebih mengutamakan kayak beragama gitu ya kan, terus toleransi gitu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Berarti kita ini sebagai manusia ini kita harus sebagai manusia ini kita harus memiliki rasa sikap yang adil terhadap sesama seperti itu. Dan gitu juga harus selanjutnya seperti itulah. Baik, kakak sudah menjawab pertanyaan saya tentang Pancasila. Sekarang saya akan bertanya tentang kakak suka nggak tentang K-pop gitu, BTS, Blackpink, ataupun NCT gitu? Nggak suka, tapi Blackpink ada. Saya bakal bertanya, coba sebutkan salah satu album yang sudah dikeluarkan oleh Blackpink yang kakak ketahui. Salah satu Blackpink albumnya ya, lagu ya gitu. Iya, lagu. How Like That gitu. Udah itu aja kak? Iya. Nggak ada lagi teman yang kakak ketahui lagi? Banyak, tapi jadi lupa saya lagi. Kenapa ya? Oke, baik. Terima kasih ya kak. Banyak itu. Iya, nih please. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan kelima yang saya akan tanyakan oleh kepada abang ini. Sebelumnya perkenalkan diri abang dan dari pro gimana? Perkenalkan, nama saya Ajan Parmanu Purba, saya dari prodi Ilmu Ekonomi. Baik, di sini saya akan menanyakan yang dimana seperti yang kita ketahui kan akhir-akhir ini ada kejadian yang dimana Arema ini katanya presidennya lagi mengundurkan diri dan menurut abang kenapa bisa terjadi presiden ini mau mengundurkan diri? Terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut saya alasan presiden Arema ini mengundurkan diri yaitu pertama karena faktor usia. Yang dimana faktor usia ini berpengaruh dalam potensi untuk meningkatkan performa Arema tersebut. Yang kedua, akhirnya perlu presiden baru untuk meningkatkan Arema tersebut supaya Arema tersebut bisa meningkat. Terima kasih. Yang kedua, saya ingin menanyakan juga, apakah pengembangan politik sudah sesuai dengan Pancasila pada saat ini? Kalau sudah, apa alasannya? Kalau belum, kenapa? Menurut saya, politik itu belum sesuai dengan Pancasila, yang dimana kita tahu banyak sekali netizen atau yang di media sosial itu tidak sesuai dengan ketentuan untuk atau melanggar ITE gitu. Yang kedua, penggunaan IT ini belum tepat dalam Pancasila, yang dimana banyak sekali dengan meningkatnya efek politik ini banyak muncul seperti hacker atau meretas situs-situs resmi seperti itu. Mungkin itu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang keenam. Ya. Halo kak. Nama kalian siapa? Jurusan? Tahun berapa kak? Nah, di sini aku mau nanya kak tentang Pancasila kak. Jadi apa kan kak kita ketahui ya kan kak, banyak terjadi Pancasila yang dilanggar di masyarakat. Nah, contohnya itu kayak pelanggaran Pancasila, tawuran mahasiswa antar universitas gitu kak. Menurut pandangan kakak, kenapa tawuran mahasiswa itu dikatakan pelanggaran Pancasila? Drakor apa yang kakak tahu atau berapa kali kakak? Kakak berapa kali sih nonton drakor?
drakor gitu dalam seminggu atau sebulan. Jadi satu judul. Yang ongoing. Judul apa yang pernah Kak tonton? Bisnis proposal. Drakor? Iya. Dari drakor yang Kak lihat itu ada nggak tokoh utama yang menarik perhatian Kakak kayak gitu? Salah satunya gitu Kak. Apa nama ceweknya? Hidup. Oh, nah Sinari dia kayak ceria, terus keras. Itu sih. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Setelah bereksperimen dengan melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa Unimed, khususnya Fakultas Ekonomi, dapat kami tarik kesimpulannya bahwa pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan pemahaman mahasiswa terhadap sepak bola, K-pop, dan drakor itu memiliki keseimbangan. Perbandingan pemahaman mahasiswa terhadap kedua hal tersebut tidaklah jauh berbeda. Saran yang ingin kami sampaikan bahwa Pancasila adalah hal yang sangat penting karena merupakan dasar negara yang dapat dijadikan pedoman bertingkah laku, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Oleh karena itu, jangan sampai nilai-nilai Pancasila ini luntur dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 7 pamit undur diri.